Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Lianto, kelas 9A, kelompok 3, Sejarah Kebudayaan Islam, guru pembimbing Ibu Nurul Jubaidah, dan ini anggota-anggota saya. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa. Pondok pesantren memiliki karakter keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal, dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang dimana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar dalam ilmu agama maupun keterampilan dan kecakapan hidup. 3. Pondok pesantren mempunyai komponen pokok sebagai berikut. Pertama, kini komponen sentral yakni guru mengaji sekaligus pimpinan pondok. Kedua, santri peserta didik. Ketiga, masjid atau mushola, tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Keempat, pondok atau asrama tempat tinggal para santri. Kelima, kitab kuning, materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Keenam, metode pengajian sorogan, undangan, al-ijinul ijazah, halakoh, serta belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. 4. Data Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan ada 1467 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri di tanah air. A. Pondok Pesantren Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Di antara santrinya yang terkenal adalah Pakubowo II, yaitu penguasa kerajaan Kartasura. Raden Ngabehi Ronggo Warsito, yaitu pujangga Jawa, serta Hos Cokro Aminoto, yaitu tokoh pergerakan nasional. Pesantren Al-Hamdaniyah didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pendiri Nadiyatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pernah menjadi santri di pondok pesantren ini. Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini didirikan pada tahun 1718. Pendirinya adalah Sayyid Sulaiman yang masih merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lokasi pondok didirikan di area Bekasutan setelah Babat Alas. D. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar atau mushola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq sekitar tahun 1787. Di area pondok terdapat sumber mata air, diantaranya sumur yang cukup besar yang tidak pernah surut. E. Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 di daerah Semanten, Pacitan. Saat itu materi yang diajarkan adalah kitab-kitab yang masih dalam tingkatan dasar. Pesantren Al-Huda. Pondok Pesantren Al-Huda yang dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi di Kebumen. Para kiai dan santri pondok ini turut berjuang melawan para tentara Belanda pada masa kemerdekaan dan melawan agitasi PKI pada tahun 1960-an. G. Pondok Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Muqayyim. Beliau sempat menjadi mufti Keraton Kanoman Cirebon, tetapi kemudian mengundurkan diri dan mendirikan pesantren Buntet yang terletak di sekitar 12 km dari kota Cirebon.
pada tahun 1750. Pondok Pesantren Sabulus Salam Sayur Maincat. Lokasi pesantren ini berada di daerah Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren ini telah mencapai hampir seabad. Pada masa kemerdekaan, pesantren ini dijadikan basis sipil bersama Tentara Keamanan Rakyat, bisa disebut dengan TKR. Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin sebagai pesantren tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama. Pesantren ini dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren lain. Mengapa kita perlu memahami sejarah pondok pesantren di Indonesia? Karena pondok pesantren Indonesia mempelajari tentang agama Islam di Indonesia, dan pondok pesantren Indonesia mempunyai sejarah panjang. Kebanyakan tabib atau ustadzlah yang mengajari pesantren Indonesia. Apa tujuan mempelajari pondok pesantren yang ada di berbagai wilayah Indonesia? Mendidik kita untuk menjadi orang muslim yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan, dan mengajarkan kita ilmu agama. Apa manfaat mempelajari berbagai pondok pesantren di Indonesia? Untuk menjadikan santri-santrinya menjadi mandiri, yakin dengan diri sendiri untuk belajar mandiri. 4. Belajar dari sejarah, proses perkembangan Islam melalui saluran pendidikan yang merupakan pencetak kader ulama. Apa yang dapat kalian petik dari fakta sejarah tersebut untuk kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Islam menyebar bukan hanya melalui perdagangan dan pernikahan saja. Islam menyebar ke wilayah Nusantara melalui pendidikan oleh kaum-kaum pribumi yang belajar keluar Nusantara. Sebutkan peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Pesantren dijadikan sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Kedua fungsi ini saling menunjang. Pendidikan dijadikan untuk mengembangkan dakwah, sedangkan dakwah dimanfaatkan sebagai sarana pusat pendidikan. Apa kontribusi pondok pesantren terhadap pengembangan Islam di Indonesia? Maksudnya adalah pemasukan ajaran-ajaran Islam yang didasarkan oleh para wali songo di pondok pesantren Indonesia. Apa yang kalian ketahui tentang kitab Pegon berbahasa Jawa atau Melayu? Kitab Pegon adalah kitab Jawi berbahasa Melayu dan ditulis dengan aksara Arab. Sebutkan 3 metode pembelajaran konvensional yang diterapkan pesantren selama ini. Metode sorogan, metode bandongan, metode musyawarah. Apa yang kalian ketahui tentang Kitab Kuning? Kitab Kuning dalam pendidikan agama Islam yaitu yang berisi pelajaran-pelajaran agama yang diajarkan kepada pondok-pondok pesantren, mulai dari ilmu fikih, akidah, akhlak, hadis, ulumul Quran, tafsir, dan ilmu sosial lainnya. Metode noda. Gak satu awas itu ya gesemai. Tadi Cara cincau. Sedangkan dakwah ismi. Akhirnya beres ya guys ya. Makasih.